Jadi pemphigus foliaceus ini adalah suatu penyakit autoimun yang jarang terjadi dan terdapat 6 subtipe. Tipe-tipenya apa nanti diikuti di videonya. Pemphigus ini adalah penyakit autoimun yang mengancam jiwa yang ditandai dengan adanya pelepuhan pada kulit. Dalam tubuh pasien pemphigus ini antibodi tubuh akan bersirkulasi dan menyerang desmoglein yang merupakan salah satu komponen dari integritas adesi antar sel epidermal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, sehat-sehat ya. Saya pun sama, kita semua saling mendoakan agar tetap sehat. Dan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang dibantu oleh Muhammad Yordan Fadila, yaitu tentang autoimun lagi, yaitu yang judulnya pemphigus foliaceus. Jadi pemphigus foliaceus ini adalah suatu penyakit autoimun yang jarang terjadi dan terdapat 6 subtipe. Tipe-tipenya apa nanti diikuti di videonya. Namun kelainannya sama, keluhannya berupa gatal dan cenderung menetap dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Dan ini usianya terjadi pada usia antara 50-60 tahun. Baik laki maupun perempuan sama kejadiannya. Dan kelainannya umumnya terdapat di area badan, tidak jarang adanya di mukosa. Jadi bentuknya berupa erosi, squama, krusta, dan paling sering yaitu di area seboroid seperti di wajah, di dada, ya, dan itu adalah area-area seboroid atau di kulit kepala. Diikuti acara videonya sampai habis dan disiarkan kepada yang lain agar bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nandan telah menghadiri presentasi saya. Baik, berikut adalah referensi saya yaitu pemphigus foliaceus. Betul gambarnya. Untuk definisi, pemphigus ini adalah penyakit autoimun yang mengancam jiwa yang ditandai dengan adanya pelepuhan pada kulit. Dalam tubuh pasien pemphigus ini antibodi tubuh akan bersirkulasi dan menyerang desmoglein yang merupakan salah satu komponen dari integritas adesi antar sel epidermal. Tapi berbeda dari pemphigus vulgaris atau PV, di mana lesinya itu muncul pada lesi mukosa. Pada pemphigus foliaceus itu hanya muncul pada jaringan kulit yang terlibat tanpa terjadinya adanya lesi pada mukosa. Lalu sebagai salah satu jenis pemphigus itu yang bisa didapat, pemphigus foliaceus ini disebabkan oleh antibodi imunoglobulin G yang akan menyerang protein desmoglein 1 atau DSG yang dapat ditemukan pada stratum granulosum pada lapisan epidermis. Untuk etiologinya adalah sebagai berikut, itu autoimun yang akan menyerang protein DSG1, lalu kerentanan terhadap penyakit PF ini ada hubungannya dengan keberadaan protein HLA DR4, DR14, dan DR1 dalam tubuh. Untuk epidemiologinya itu PF itu jarang ditemukan dibandingkan dengan PV. Untuk tingkat kemunculannya itu pada pria dan wanita itu sama, dan untuk onsetnya ini ditemukan pada usia 50-60 tahun. Tapi juga bisa ditemukan pada anak-anak. Untuk PF ini ada bentukan endemik yang terjadi di Tunisia dan Brasil. Lalu di Brasil itu dinamakan Vogel-Selvagen. Pada jenis PF ini itu sering terjadi pada anggota keluarga yang terkait secara genetik, dan walaupun ini PF ini tidak menular, penyebarannya itu melalui darah atau cairan tubuh belum dikomunikasikan hingga saat ini. Untuk patofisiologinya, atau antibodi pada semua bentukan pemphigus foliaceus itu bersifat patogen, dan autoantibodi ini akan mengenali DSG1 yang diekspresikan dan diproduksi lebih banyaknya itu pada kulit bagian toraks atas. DSG ini dapat ditemukan dalam jumlah sedikit di jaringan mukosa sehingga terjadinya lesi pada mukosa itu kurang. Lalu pada pasien dengan pemphigus foliaceus atau PF, ini bentukannya sporadis maupun bentukan endemik, itu akan memiliki antibodi anti-DSG1 dengan titer antibodi yang berhubungan dengan ditemukannya luas, dan aktivitas penyakit itu beragam. Untuk beberapa kasus PF itu dapat dikaitkan dengan penggunaan obat seperti penisilamin, di mana pada penisilamin dan kaptopril itu akan
mengandung senyawa sulfihidril yang diduga akan berinteraksi dengan senyawa sulfihidril yang ada di dalam DSG-1 dan DSG-3. Untuk prosesnya sebagai berikut, eh, misal ada eh, rangsangan dari luar itu akan menyebabkan pelepasan IgG, di mana IgG itu akan berhubungan dengan DSG-1 dan akan menyebabkan lepasnya DSG-1 sehingga jaringan kulit terlepas. Gejala klinis itu pada awalnya akan terbentuk vakuola di ruang antar sel pada lapisan atas epidermis yang akan membentuk celah dan bula superficial yang terletak di bagian atas stratum granulosum atau tepat di bawah stratum corneum. Lalu bula yang terbentuk akan mengandung fibrin, neutrofil, keratinosit serta yang terjadi akatolisis yang tersebar. Untuk histopatologinya pada lepuan awal PF ini akan menunjukkan akatolisis yang ditemukan di bawah stratum corneum dan pada lapisan granular atau stratum granulosum. Untuk stratum corneum ini sering ditemukan telah hilang dari permukaan kulit penderita PF dan lapisan epidermis yang berada di dalam akan tepat utuh. Berikut gambarannya untuk diagnosisnya. Sebagian besar penderita PF itu tidak akan menunjukkan gejala sakit yang parah dan pasien akan mengeluhkan rasa terbakar, pruritus, dan nyeri. Untuk onset pertamanya itu tidak kentara dan dengan beberapa rasi yang bergerak dan tersebar di daerah seboroid, seperti kulit kepala, wajah, dada, dan punggung atas. Lepuh biasanya tidak ditemukan atau terbukti secara klinis karena mereka dangkal dan akan mudah pecah. Seringkali hanya kerak dan sisik yang terlihat serta adanya tanda Nikolsky. Lalu penyakit ini dapat terlokalisasi selama bertahun-tahun atau dapat dengan cepat berkembang menjadi keterlibatan umum dan akan menghasilkan erythroderma eksfoliatif. Diagnosisnya PF ini bergantung pada biopsi kulit dari lesi yang baru muncul untuk diperiksa secara histologi untuk untuk menentukan lokasi pembentukan lepuh serta studi imunokimia untuk konfirmasi dengan mendokumentasi keberadaan autoantibodi kulit baik dengan imunofluoresensi langsung pada kulit perilesional atau imunofluoresensi langsung atau DIF dari ELISA. Untuk cirinya itu ditemukan autoantibodi IgG pada permukaan sel keratinosit DIF. Lalu diagnosis pemphigus harus dipertanyakan secara serius bila hasilnya itu negatif. Dan perlu diketahui bahwa biopsi untuk imunofluoresensi langsung itu dilakukan pada kulit perilesional yang tampak normal karena reaktan imun sulit dideteksi pada epidermis yang meluas. Untuk diagnosis banding itu ada bentuk lain dari pemphigus yaitu seperti pemphigus vulgaris dan bullosa, lalu impetigo bullosa, dermatosis pustular subkorneal, lupus erythematosus sulit subakut, dan dermatitis seboroid. Untuk tata laksana diberikan kortikosteroid yaitu prednison sebanyak 0,5 mg hingga 1,5 mg per kilogram berat badan per hari atau prednisolon 20 hingga 40 mg per hari yang bila kontrol awal tidak tercapai dalam 2 minggu itu dosis prednison bisa ditingkatkan lagi. Lalu bisa diberikan adjuvan imunosupresan yaitu berupa azathioprine dengan jumlah 1 hingga 3 mg per kilogram berat badan dan juga mycophenolate mofetil sebanyak 2 gram per hari. Lalu bila bila pengobatan lain untuk penyakit refraktor atau dalam kasus kontraindikasi terhadap agen imunosupresif bisa diberikan hidroksikloroquine 200 mg 2 kali sehari, dapsone 100 mg per hari atau hingga 1, mg per kilogram berat badan per hari dan methotrexate 10 hingga 20 mg per minggu. Lalu bisa diberikan juga imunoglobulin intravena 2 gram per kilogram berat badan per bulan atau
rituximab itu diberikan sebagai infus sebagai 4 infus mingguan sebanyak 375 mg per meter kuadrat atau sebagai infus 1 gram dipisahkan oleh 2 minggu. Berikut algoritmanya. Pada PF yang ringan itu diberikan prednison sebanyak 0,5 hingga 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam waktu 3 hingga 4 minggu. Lalu bisa juga diberikan adjuvan tadi, ada azathioprine atau tadi mycophenolate mofetil atau dapsone. Untuk yang sedang bisa diberikan 1 mg per kilogram berat badan atau azathioprine bisa diberikan 1 plus, bisa diberikan gabungan antara AZA dengan AZA atau MMF, dan bisa juga ditambahkan rituximab, dan bila parah itu bisa diberikan gabungan prednison atau methylprednisolone digabung dengan adjuvan tadi. Untuk prognosis, untuk advitamnya itu adbo-6, untuk sanasionam itu adbo-6, dan untuk fungsionam adbo-6, dan kosmetikam itu adbo-6. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Nah, dengan demikian tadi penjelasan dari Muhammad Erdiansah tentang pemphigus foliaceus. Semoga bermanfaat, dan apabila menemukan kasus seperti ini, tentu spesialis kulit yang akan menanganinya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen videonya. Bye!